channel Muslimun TV. Untuk salat tarawih malam ini alhamdulillah terakhir untuk kultum akan diisi oleh Ustadz Haji Ferry Rukianto LC dengan tema tentang ubudiyah. Imam tarawih Ustadz Nanda Mihdad, Bilal dan doa kamilin oleh Ustadz Tommy. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Luki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah wa faqad sakinna wa farajah. Jamaah masjid al-mu'minun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-12 ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita karunia sehat, karunia afiat, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berharap menjadi hamba yang mulia. Saya hormati seluruh jamaah, wabil khusus jajaran DKM Masjid Al-Mu'minun. Pada kesempatan hari ini saya akan memulai dengan perkataan dari para ulama ketika mereka ditanya tentang makna ubudiyah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah itu memiliki 3 tiang. Seseorang disebut sebagai seorang hamba. Minimalnya adalah mereka menjalankan perintah dan mereka menjauhi larangan. Tapi makom itu adalah makom rendah atau makom yang awal yang kemudian disebut ibadah. Makom berikutnya di atasnya adalah makom ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Mereka jalankan perintah, mereka jauhi larangan, tapi mereka berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makom disebut makom ubudiyah. Makom awal dimulai dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berikutnya sangat diharapkan kita naik di satu makom berikutnya, yaitu ubudiyah. Apa cirinya? Apa rukunnya? Yang pertama, ahaduha al-muhafadzatu ala amri syar'i. Yang pertama, mereka yang sudah berada di makom ubudiyah akan terus-menerus secara istiqomah menjaga apa yang Allah perintahkan. Wa tsaniha, dan yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridha terhadap qada dan ridha terhadap qadar, ketetapan dan ketentuan Allah
begitu juga ridho dengan semua apa yang sudah Allah bagi. Yang ketiga, tarku ridha'i nafsi fi talabi ridha'illahi ta'ala. Meninggalkan semua keinginan diri, fokus untuk mengejar keinginan Allah. Saya ingin sedikit memberi tambahan terkait dengan poin yang ketiga, masih di dalam kitab yang sama. Ubudiyah itu adalah maqamil asrafil maqamat, makom yang paling mulia. Sebab di dalam makom ubudiyah dia sudah sampai pada titik di mana dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hakikatnya diri kita adalah orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan. Dasarnya kita tidak punya pengetahuan. Kita tidak tahu apa-apa tentang hakikat diri kita. Bahkan kita tidak tahu tentang hakikat masa depan kita, gak usah tentang orang lain. Sederhananya adalah kita ini sudah Allah siapkan dengan pengaturannya yang baik. Maka ketika di dunia ini kita berpegang dengan kalimat ta'at, nurut dengan Allah, hidup atas maunya Allah, rasanya hidup kita tidak akan sesial hari ini. Terlalu banyak yang kita lewati, dan terus terang saja banyak hal yang terbuang, merugi karena kita salah pilih. Maka dari hari ini dan seterusnya, jangan ada lagi kita berharap dengan apa yang kita inginkan, tapi berharaplah dari apa yang Allah inginkan buat kita. Sederhananya begini, jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih lahir dari perut ibu yang mana. Allah yang sudah mengaturnya pada kita. Dan nanti saat kita meninggal dunia, kita pun tidak bisa memilih kita bisa meninggal dengan cara apa. Kita hanya bisa berharap di dua kondisi itu, di dua sisi itu, sisi kehidupan awal dan sisi kehidupan akhir, kita betul-betul tidak mampu untuk mengatur diri kita. Bagaimana mungkin di tengah-tengah dari kedua sisi itu kita begitu percaya diri untuk mengatur diri kita sendiri? Sekali lagi, Allah sudah mengaturnya untuk kita, maka serahkan semuanya kepada Allah. Allah ajar kita untuk sujud, Allah ajar kita untuk tunduk, Allah ajar kita untuk meminta. Allah bahkan secara spesifik mengajarkan kita bagaimana istikharah, bagaimana sholat hajat, minta kepada Allah agar hidup ini dituntun oleh Allah. Jadilah hamba yang baik di makom ubudiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terbaik buat kita agar kehidupan kita tidak sesial apa yang sudah terlewatkan dalam hidup kita, habis usia kita yang kita tidak tahu apakah kita berakhir husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita, memberi kemuliaan kepada kita, menggampangkan hidup kita, dan sisa hidup ini betul-betul diisi dengan segala sesuatu yang bermanfaat agar berujung dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.